ya. Ada salih, ada muslih. Salih, muslih. Ingat ini ya. Saya ibu deh bu. Ibu pengen suami saleh atau muslih? Ayo. Saleh. Saya ulang ya. Ibu ingin suami yang saleh atau muslih? Saleh. Baik ya. Pertanyaannya, ibu paham nggak bedanya apa saleh apa muslih? Itu. Ibu kalau pengen suami soleh, maka dia akan baik sendiri, bu. Belum tentu kebaikannya ditularkan kepada ibu dan anak-anak. Nggak pakai oh, soleh. Oh, soleh itu melekatkan kebaikan pada pribadi. Simfa'il, menarik sesuatu untuk dirinya sendiri. Soleh namanya. Salaha yasluhu, ya fahuwa saleh. Salat bagus, sendirian tahajud, sendirian baca Quran, sendirian infak, berdoa sendiri, masak sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, sholat sendiri, nggak ngajak. Nah ini boleh misalnya. Ini contoh dasar ya, contoh dasar dulu. Maksudnya saya ingin bedakan kata ya, bukan membentuk makna umum yang ada dalam Quran, bukan. Saya ingin bedakan kata dulu, ini yang dimaksudkan. Tapi kalau kita ingin mewariskan, men-share kebaikan ini sehingga auranya terasakan oleh orang lain, ya, maka berubah namanya dari saleh jadi muslih. Seorang yang menebarkan kebaikan itu, mengajarkan kebaikan itu sehingga semua kalangan mendapatkan kesolehan yang serupa. Itu muslih namanya. Baik mengajarkan sesuatu yang mulia ataupun mencegah sesuatu yang buruk supaya tetap terjaga kemuliaannya. Ya, kan ini ada yang baik, ya kan? Ada yang apa? Lawannya buruk kan? Ada yang soleh, ada yang salah kan? Ada yang mulia, di sini ada yang jelek. Baik, muslih itu nanti tugasnya dua. Mengajarkan yang dianggap baik. Ayo sholat, ayo baca Quran, katakan yang jujur, jaga kebaikan-kebaikan. Atau yang kedua, mencegah tindakan buruk itu lahir. Supaya yang salah tidak muncul. Kenapa dijaga? Supaya kebaikannya tetap terjaga. Tidak terkotori dengan yang jelek. Makanya nanti kenapa hukumnya haram? Yang jelek itu kenapa hukumnya haram? Ya dari kata hurmah asalnya, seakar dengan kata hormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kemuliaan seorang hamba sehingga tetap tampil terhormat. Sebab ketika hamba itu mengikuti perbuatan yang jelek, maka akan runtuh kehormatannya di hadapan Allah dan manusia. Contoh begini, maaf ya, ada misalnya seseorang korupsi. Ya kenapa dilarang untuk korupsi? Bukan hanya melanggar hukum, tapi bisa meruntuhkan kehormatan. Dan kadang-kadang keruntuhan ini bisa terwariskan. Makanya saya sering sekali cerewet. Jangan sampai para ayah mencari harta yang haram. Sebab kalau sudah berkeluarga, bukan hanya Anda yang kena. Anak Anda pun akan kena bagiannya. Bapak mencuri, anak bisa yang dibully. Gitu. Bapaknya korupsi, anaknya yang kena teror. Apa salah anaknya? Terbawa, terwariskan. Karena itu muncul hukum haram dari kata hurmah untuk menjaga kehormatan. Jangan mencela, sebab ketika mencela turun kehormatan Anda. Coba keluar dari sini seorang pendiam, tiba-tiba datang keluar marah-marah cela orang. Anda pasti akan bertanya, kenapa ya orang itu? Nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Kan? Orang yang bilang nggak nyangka itu sedang nyangka sebenarnya. Ya kan? Nggak nyangka ya, nyangka tuh. Paham ya? Nah, ini gambarannya. Muslih. Jadi muslih itu sudah memperbaiki. Nah, Nabi itu ketika diangkat menjadi rasul, naik statusnya dari saleh jadi muslih. Kalau menerangkan yang mulia, semua sepakat karena orang mulia. Tapi mencegah yang tidak mulia, ini yang kemudian mendapatkan tantangan-tantangan yang tidak mudah.
ada penolakan. Ya kan?